wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Welcome back to my channel. Di sini saya Raden Fauzan akan menjelaskan sebuah materi, tepatnya materi SMP kelas 8 yaitu di semester 1 mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui mind map dari materi ini terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Bisa dilihat di sini ada mind map dari gerak pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gerak endonom. Nah, gerak endonom dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak higroskopis dan juga mutasi. Sementara gerak etionom dibagi menjadi tiga cabang, yaitu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak nasti. Untuk gerak tropisme sendiri terbagi menjadi 6 gerak, yaitu ada gerak fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, hidrotropisme, pleotropisme, dan juga kemotropisme. Untuk gerak taksis hanya terbagi menjadi 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan juga galvanotaksis. Dan yang terakhir ada gerak nasti dibagi menjadi 7 gerakan, yaitu ada fotonasti, niktinasti, seismonasti, termonasti, hidronasti, haptonasti, dan juga ada nasti kompleks. Nah, setelah kita mengetahui dan mengenal mengenai mind map dan materi apa sajakah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, kita akan langsung memasuki materi gerak pada tumbuhan. Yang pertama, seperti yang sudah tadi disebutkan, yaitu ada gerak endonom. Yang dimaksud dengan gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar atau bisa disebut dengan stimulus eksternal. Contohnya, itu bisa kita lihat pada gambar ini, ada tanaman hibila atau dengan nama ilmiahnya adalah Hibilla verticillata, di mana kita juga sering menyebutnya dengan tanaman air yang biasanya suka menjadi tanaman hias pada tanaman akuarium. Kemudian yang kedua yaitu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerakan yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air dalam tanaman tersebut. Misalnya karena kekurangan kadar air, tanaman tersebut akan melakukan pemecahan terhadap buahnya atau sporanya akan melepaskan diri. Contohnya yaitu adalah tanaman kacang polong, bisa dilihat pada gambar ini, atau nama ilmiahnya yaitu Pisum sativum. Next, yang ketiga yaitu ada gerak mutasi. Gerak mutasi adalah gerak spontan yang terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar atau bisa dikatakan berupa rangsangan internal. Contohnya yaitu adalah pergerakan sitoplasma atau lebih tepatnya cairan dalam sel atau sitosol yang bergerak di dalam sel tersebut. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu pada gambar mikroskop ini terlihat bahwa cairan sel atau sitosol ini bergerak di dalam dinding sel baik itu ke kanan, ke atas, ke kiri ataupun ke bawah. Mengenai gerak endonom dan jenis-jenisnya seperti gerak higroskopis dan juga gerak mutasi, kali ini kita akan membahas mengenai gerak etionom atau bisa disebut juga dengan gerak esionom, di mana gerak esionom atau etionom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya itu berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri atau bisa disebut dengan stimulus eksternal, di mana gerak etionom ini terbagi menjadi 3 gerakan, yaitu yang pertama ada tropisme, yang kedua ada gerak taksis, dan yang ketiga ada gerak nasti. Kita mengetahui macam-macam dari gerak etionom. Yang pertama kita akan membahas mengenai gerak tropisme, di mana gerak tropisme adalah gerak yang berasal dari ruang atau arah rangsangnya berasal dari ruang dan gerak tumbuhan tersebut mengikuti arah datangnya rangsang. Gerak tropisme ini terbagi atau dibagi menjadi 6 kelompok atau 6 macam. Yang pertama ada gerak fototropisme, yang kedua ada gerak geotropisme, yang ketiga gerak tigmotropisme atau seismotropisme, yang keempat ada gerak kemotropisme, yang kelima ada gerak hidrotropisme, dan yang terakhir ada gerak pleotropisme. Mungkin bagi teman-teman sebagian ada yang baru mengetahui atau baru mengenal istilah dari gerak geotropisme karena pada saat SMP kita dulu kita tidak diajarkan mengenai apa yang dimaksud dengan geotropisme. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada gerak fototropisme, di mana gerak fototropisme adalah salah satu jenis dari gerak tropisme yang rangsangannya itu dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, we can see on the picture, di sini ada gambar bunga matahari. Nah, dengan nama ilmiahnya itu Helianthus annus, di mana gerak fototropisme yang terjadi pada bunga matahari akan selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Apabila sinar matahari berada di timur, maka bunga matahari ini akan menghadap ke arah timur. Nah, selain itu juga gerak fototropisme ini terbagi menjadi 2, ada fototropisme positif dan fototropisme negatif. Untuk fototropisme positif, jadi arah rangsangnya itu searah dengan arah datangnya rangsang. Jadi
istilah itu bisa kita sebut dengan tumbuhan tersebut selalu mengikuti kemana arah datangnya cahaya. Itulah yang dimaksud dengan gerak fototropisme positif. Untuk gerak fototropisme negatif, arahnya itu berlawanan dengan arah datangnya rangsang. Misalkan apabila matahari berada di sebelah barat, maka otomatis tumbuhan tersebut akan berlawanan arahnya atau menghadapnya akan ke arah timur. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak fototropisme negatif. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada gerak geotropisme. Susah ya guys, gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang rangsangannya disebabkan oleh gaya gravitasi bumi atau bisa disebut dengan gaya tarik bumi. Di mana geotropisme ini atau gerak tropisme geotropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Untuk penjelasannya dapat kita lihat pada gambar ini. Di sini terdapat gambar tumbuhan yang dimana akarnya selalu mengarah atau menuju ke pusat bumi, yang dimana itu merupakan salah satu contoh dari geotropisme positif. Sementara arah tumbuh daun dan batangnya selalu menjauhi pusat bumi, yang dimana itu merupakan contoh dari geotropisme negatif. Selanjutnya yang ketiga ada gerak tigotropisme. Tigo di sini memiliki arti getaran atau sentuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak tigotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya, kita dapat melihat pada gambar ini yaitu ada gambar markisa dengan nama ilmiah Passiflora edulis dan sirih merah dengan nama ilmiah Piper ornatum. Di mana pada gambar ini kita dapat melihat bahwa kedua tumbuhan ini tumbuh sesuai dengan media rambatnya atau media tumbuhnya. Di mana apabila kita meletakkan suatu media tumbuh seperti baik itu kayu, besi dan sebagainya, maka sulur atau batang dari tanaman tersebut akan tumbuh mengikuti arah dari media tanam tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak tigotropisme. Kemudian yang keempat ada gerak kemotropisme. Seperti dalam pengertiannya atau dalam namanya kemo yang berarti kimia, yaitu kemotropisme adalah suatu gerak tropisme yang stimulasinya atau stimulusnya berupa zat-zat kimia, baik itu pupuk, air sabun, NPK dan lain sebagainya. Contohnya yaitu dapat kita lihat di sini, yaitu terdapat dua media tanam. Di mana media tanam pertama itu ditanam atau diberi pupuk, sementara pada media tanam kedua diberi air sabun. Dapat kita lihat apabila tanaman tersebut dikasih pupuk, maka akar tanaman tersebut akan mendekati pupuk tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Sementara apabila tanaman tersebut dikasih air sabun, maka tanaman tersebut akan menjauhi dari air sabun tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak kemotropisme. Kemudian yang kelima ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme seperti dalam namanya hidro yang berarti air, yaitu salah satu jenis gerak tropisme yang arah rangsangan itu berupa air. Di mana maksudnya itu bisa dilihat dari gambar ini bahwa akar tumbuhan akan selalu mengikuti arah mata air untuk kebutuhan tumbuh dan berkembang. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak hidrotropisme, yaitu gerak yang selalu mengikuti arah sumber mata air. Nah, dan yang terakhir yaitu yang baru kita kenal istilahnya, yaitu adalah gerak reotropisme. Di mana gerak reotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran air sehingga mempengaruhi arah gerak tumbuh-tumbuhan tersebut. Contohnya kita dapat melihat contoh seperti pada gambar, yaitu ada tanaman eceng gondok dengan nama ilmiah Echiornia crassipes dan teratai dengan nama ilmiah Nymphaea sp. Nah, jadi untuk eceng gondok dan teratai ini mereka akan tumbuh sesuai dengan arah aliran sungai. Apabila arah aliran sungai itu mengalir ke arah kanan, maka mereka juga akan ikut tumbuh ke arah kanan. Nah, itulah jenis-jenis atau macam-macam dari gerak. Kemudian yang kedua dari jenis gerak ekionom ada gerak taksis. Apa yang dimaksud dengan gerak taksis? Gerak taksis adalah gerak berpindahnya sebagian atau seluruh organ tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Hampir sama dengan gerak tropisme, namun perbedaannya gerak taksis ini bergeraknya seluruh organ atau sebagian organ tumbuhan, sementara untuk gerak tropisme ini hanya bergerak mengikuti arah datangnya rangsang. Jadi di mana tumbuhan tersebut berdiam di tempat yang bergeraknya itu hanya mengikuti arah datangnya rangsang. Seperti tadi bunga matahari yang hanya mengikuti arah datangnya sinar matahari atau tumbuhnya menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Nah, untuk gerak taksis ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada fototaksis, kemotaksis, dan yang terakhir ada galvanotaksis. Untuk galvanotaksis mungkin kita mendengar istilahnya baru-baru ini, karena pada saat SMP kelas 8 kita sama sekali tidak diajarkan mengenai gerak galvanotaksis ini. Langsung saja ke pembahasan materi dari macam-macam gerak taksis. Yang pertama ada fototaksis. Fototaksis, foto yang artinya cahaya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa gerak fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi atau disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya atau stimulusnya berupa cahaya.
Nah, contohnya bisa dilihat di sini, yaitu ada gambar Euglena viridis. Yaitu kenapa saya mengambil contoh Euglena? Apakah Euglena termasuk tumbuhan atau tidak? Saya mengambil contoh Euglena karena Euglena ada yang menyatakan bahwa Euglena itu merupakan salah satu jenis dari tumbuhan atau termasuk ke dalam kategori tumbuhan meskipun tidak termasuk ke dalam kingdomnya. Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Karena di dalam Euglena atau di dalam sel Euglena terdapat salah satu bagian yang merupakan ciri dari tumbuhan, yaitu adanya plastida atau disebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Nah, itu yang menyebabkan Euglena masuk ke dalam kategori tumbuhan. Fototaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fototaksi positif dan fototaksi negatif. Untuk fototaksi positif, arah geraknya itu sesuai atau mengikuti arah datangnya rangsang cahaya. Untuk negatif, ya berarti kebalikannya, dia berlawanan arah dengan arah datangnya rangsang cahaya. Misalnya cahaya bergerak ke arah kanan, untuk fototaksi negatif dia itu bergerak ke arah kiri atau bergerak ke arah sebaliknya. Kemudian yang kedua, yaitu ada gerak kemotaksis. Di mana yang dimaksud dengan gerak kemotaksis, kemo yang artinya kimia, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi karena ada rangsang berupa kimia. Contohnya itu di sini, yaitu adalah gerak serbuk sari menuju ke arah sel telur yang berada di dalam ovida. Nah, di mana gerak serbuk sari ini atau serbuk sari ini dihasilkan oleh antheridium, yang dimana antheridium ini merupakan sel gamet jantan atau bisa dikatakan dengan jantannya. Sementara untuk betinanya yaitu sering disebut dengan archegonium. Nah, jadi setelah antheridium ini mengeluarkan serbuk sari atau bisa kita sebut dengan sel gamet jantan, maka serbuk sari tersebut akan menempel di atas kepala putik yang dinamakan dengan polinasi. Setelah melalui polinasi, maka serbuk sari tersebut akan turun ke bawah menuju ke ovum yang berada di ovida untuk terjadi proses fertilisasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak kemotaksis. Kemudian yang terakhir pada gerak taksis ini yaitu ada gerak galvanotaksis. Di mana galvano, kita sudah mendengar istilah kata galvano yaitu pada pelajaran kimia, di mana adanya sel volta atau sering disebut dengan sel galvano. Nah, di mana yang dimaksud dengan galvano ini adalah muatan listrik atau elektron. Jadi galvanotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh aliran listrik atau muatan listrik. Contohnya yaitu pada Monera. Nah, jadi Monera ini akan selalu bergerak mengikuti arah datangnya aliran atau muatan listrik. Nah, kenapa saya ambil Monera? Apakah Monera termasuk tumbuhan atau bukan? Bukannya termasuk bakteri? Ya, benar. Monera merupakan salah satu kingdom di mana kingdom itu merupakan kingdom bakteri. Tapi, para ilmuwan mengelompokkan juga bahwa Monera itu termasuk ke dalam tumbuhan. Kenapa bisa dikatakan masuk ke dalam tumbuhan bukan masuk ke dalam hewan? Karena istilahnya itu kita bisa sebut bagian tubuh atau sel Monera ini terdapat dinding sel. Nah, yang dimana dinding sel ini merupakan salah satu ciri yang membedakan antara tumbuhan dan juga hewan. Maka Monera ini bisa kita masukkan ke dalam kategori tumbuhan, tetapi bukan masuk ke dalam kingdom. Untuk pembahasan materi kita yang terakhir pada gerak Ektionom ini, yaitu ada gerak nasti. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, hal ini tentunya sangat berkebalikan dengan apa yang dimaksud dengan gerak tropisme, yang dimana gerak tropisme itu arah datangnya rangsang itu mempengaruhi terhadap arah gerak tumbuhan. Nah, gerak nasti ini terbagi menjadi 7 macam atau dapat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada niktinasti, yang kedua ada fotonasti, yang ketiga ada seismonasti atau higonasti, yang keempat ada termonasti, yang kelima ada haptonasti, yang keenam hidronasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Mungkin istilah yang baru kita dengar pada video kali ini yaitu ada istilah haptonasti dan juga hidronasti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan haptonasti dan hidronasti? Nah, kita akan membahasnya di kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan gerak niktinasti. Niktinasti berasal dari kata niktos dari bahasa Yunani yang artinya gelap, kegelapan malam atau gelap gulita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerak niktinasti adalah gerak nasti yang gerakannya atau rangsangannya itu dipengaruhi oleh keadaan gelap. Contohnya itu dapat kita ambil atau dapat kita lihat di media kali ini, yaitu ada daun lamtoro atau pohon lamtoro atau bisa disebut dengan petai Cina atau orang Sunda sering menyebutnya dengan petai selong. Nah, nama ilmiah dari daun lamtoro atau pohon lamtoro adalah Leucaena leucocephala. Nah, di mana yang dimaksud dengan gerak niktinasti pada tanaman ini adalah tanaman ini atau lebih tepatnya bagian daunnya akan menutup pada saat malam hari. Sementara apabila kita lihat daun lamtoro pada siang hari, daun tersebut akan membuka. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan gerak niktinasti. Atau bisa juga ada yang menyebutkan dulu di buku SMP, salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gerak niktinasti adalah gerak menutupnya daun lamtoro pada saat malam hari. Nah, yang kedua yaitu ada gerak fotonasti.
fotonasti, foto, cahaya. Seperti tadi juga fototaksis, fototropisme yang artinya foto itu adalah cahaya. Namun untuk kali ini fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Berbeda dengan fototropisme yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya langsung. Untuk fotonasti sama sekali tidak dipengaruhi dengan arah datangnya langsung, namun hanya mempengaruhi terhadap proses gerakannya saja. Nah, contohnya we can see in this picture. Di sini ada gambar bunga pukul 4 atau nama ilmiahnya itu Mirabilis jarafa. Kita juga pasti sering melihatnya, ada yang berwarna pink, berwarna putih, dan berwarna lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan fotonasti pada tumbuhan ini? Bagaimana sih fotonasti atau gerakannya? Nah, jadi bunga pukul 4 ini sesuai dengan namanya, pukul 4. Jadi bunga ini hanya mekar pada saat sore hari. Tapi pada kenyataannya, apabila kita melihat sekitar atau melihat tanaman ini, maka mekarnya itu suka tidak menentu, bahkan ada yang siang hari ataupun sore hari. Nah, jadi tidak selamanya mekarnya itu dapat pada sore hari aja. Jadi tergantung dari kandungan kimia atau kandungan zat yang ada di dalam tumbuhan ini. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan gerak fotonasti, atau ada juga yang menyebutkan gerak fotonasti adalah gerak membukanya bunga pukul 4 pada saat sore hari. Kemudian yang ketiga ada seismonasti, atau kita sering menyebutnya dengan gerak tigmonasti. Tigmo atau seismo artinya getaran atau sentuhan. Jadi yang dimaksud dengan gerak seismonasti atau tigmonasti adalah gerak nasti yang terjadi karena adanya getaran atau sentuhan. Contohnya kita dapat ambil yang sering kita lihat di lingkungan, yaitu adalah tanaman putri malu atau dengan nama ilmiahnya Mimosa pudica. Nah, apabila kita menyentuh tanaman putri malu baik itu dengan tangan, pensil ataupun alat-alat lainnya, maka daun dari putri malu tersebut akan mengalami penutupan. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak seismonasti. Nah, kenapa istilahnya itu, kenapa sih daun pada putri malu itu dapat menutup apabila tersentuh oleh kerangsangan fisik atau getaran? Nah, jadi itu dipengaruhi karena adanya penurunan tekanan turgor dari daun tersebut. Jadi daun tersebut kehilangan tekanan turgor sehingga daun tersebut akan mengalami penutupan dan lama-kelamaan bahkan bisa menjadi seperti layu, tapi ternyata bukan layu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan gerak seismonasti. Kemudian yang keempat ada gerak termonasti. Seperti yang di sini kita lihat, termo yang artinya suhu, termos tempat menyimpan air untuk agar suhunya itu tetap terjaga. Nah, jadi termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya kita dapat lihat pada gambar ini, yaitu ada gambar tanaman tulip yang mungkin di Indonesia sama sekali tidak ada karena tanaman ini hanya mekar di negara yang memiliki 4 musim atau bisa kita sebut dengan negara subtropis. Nah, yang dimaksud dengan termonasti yaitu di mana gerak bunga ini atau bunga tulip hanya akan mekar pada saat musim semi atau pada saat suhunya sesuai untuk mekar. Sementara pada musim lainnya bunga tersebut tidak akan mekar, melainkan hanya akan kuncup. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan termonasti. Jadi tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut hanya akan mekar apabila suhunya sesuai. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak termonasti. Yang kelima ada gerak haptonasti. Nah, untuk gerak nasti kali ini mungkin ini istilah baru yang kita dengar, yaitu yang dimaksud dengan gerak haptonasti. Hapto artinya memakan. Jadi definisinya yaitu gerak haptonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya pengaruh sentuhan dari serangga, atau bisa disebut gerak haptonasti ini hanya terjadi pada tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu ada gambar kantung semar dengan nama ilmiah Nepenthes mirabilis dan Venus flytrap dengan nama ilmiah Dionea muscipula. Nah, jadi apabila ada serangga baik itu nyamuk, lalat ataupun kupu-kupu yang hinggap pada bagian kantongnya pada kantung semar ataupun hinggap pada tanaman Venus flytrap, maka tanaman tersebut akan menutup dan akan mulai memakan dan mencerna serangga tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak haptonasti. Kemudian yang keenam ada gerak hidronasti. Ini juga merupakan salah satu gerak nasti yang baru kita dengar saat ini, bukan saat ini, lebih tepatnya baru kita dengar ya, karena ini pada saat SMP tidak dijelaskan oleh guru dan tidak terdapat pada buku-buku. Nah, jadi yang dimaksud dengan gerak hidronasti, hidro ini memiliki arti air. Jadi artinya itu gerak nasti yang disebabkan karena adanya pengaruh berupa air atau karena kekurangan dari air. Nah, contohnya itu kita bisa lihat pada gambar ini, yaitu ada gambar rumput teki. Nah, dengan nama ilmiahnya itu Cyperus rotundus. Nah, di mana rumput ini akan mengalami daunnya akan menggulung apabila kekurangan air. Nah, apabila kita melihat pada lingkungan sekitar, kita dapat melihat ada rumput yang daunnya tegak dan ada juga yang menggulung. Nah, rumput yang menggulung ini disebabkan karena rumput tersebut kekurangan air dan biasanya terjadinya itu pada saat musim kemarau. Bahkan lama-kelamaan selain menggulung juga rumput ini bisa menjadi mati. Nah, itulah yang dimaksud dengan hidronasti. And last itu ada gerak
gerak nasti kompleks. Nasti kompleks dan nama saja ada kata kompleks, yang dimana sangat-sangat kompleks dan tidak sederhana seperti gerak nasti, jenis-jenis gerak nasti sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan gerak nasti adalah gerak nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan karena adanya pengaruh banyak rangsangan. Jadi rangsangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu rangsangan saja, tapi bisa dari 2 atau lebih rangsangan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut bisa bergerak. Contohnya kita bisa ambil atau kita bisa lihat pada stomata, bagian stomata yang ada pada daun tumbuhan. Lebih tepatnya ada di bagian bawah, epidermis bawah. Nah, kenapa stomata di sini merupakan gerak nasti kompleks? Karena untuk membuka dan menutupnya stomata atau kita sering sebut dengan mulut daun itu dipengaruhi oleh berbagai jenis rangsangan. Nah, salah satunya itu adalah rangsangan bisa rangsangan suhu ataupun rangsangan berupa kimia. Nah, jadi proses membuka dan menutupnya mulut daun ini atau stomata ini jadi karena adanya pengaruh perubahan tekanan turgor yang keluar masuk organ atau bagian dari jaringan tumbuhan atau keluar masuk dinding sel tumbuhan. Nah, jadi stomata ini dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor pada. Baiklah teman-teman, mungkin dicukupkan sekian saja pembahasan mengenai gerak pada tumbuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, tetapi sebelum penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan profil saya terlebih dahulu ya guys. Bisa saja dari kalian ada yang kepo atau ada yang ingin tahu. Nah, jadi untuk biodata profil saya, nama RT Fajar Ahmad Supriyaman, NIM 119206080, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas tentunya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 2B, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 9 September 2000. Bagi kalian yang ingin memberikan hadiah ya silahkan. Bagi yang mengucapkan juga silahkan bisa melewati WA. Nanti saya cantumkan nomor WA di bawah. Kemudian untuk golongan darah saya itu AB. Hobi membaca buku fiksi ataupun buku non fiksi. Dan hobi yang tidak kalah penting dan hobi yang paling sangat saya sukai itu hobi nonton anime ya guys. Jadi saya itu sangat suka nonton anime. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang anime silahkan japri ke saya, tanya ke saya. Dan juga hobi saya itu yaitu mendengarkan musik. Nah, untuk IG mungkin bisa kalian follow, yaitu ada @tdfozanklun, bisa kalian follow, ikuti PC, DM dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada moto hidup saya itu ada 2. Yang pertama, there's nothing that you can stop. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan atau kita alami, baik itu permasalahan maupun soal maupun apapun itu yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita dapat menyelesaikannya dengan usaha yang keras tentunya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita dapat selesaikan dengan usaha keras, hard work, never give up, tidak pantang menyerah, dan always try, dan selalu terus mencoba. Maka insya Allah apa yang menjadi permasalahan kita atau apa yang kita alami di kehidupan ini, baik itu permasalahan kecil maupun besar ataupun mengerjakan soal mudah atau susah, jadi segala sesuatu itu bisa kita selesaikan apabila kita hard work, never give up, and always try. Dan untuk motto saya yang kedua yaitu ada face it head on and you will be invisible. Jadi maksudnya ini kita harus menghadapi terus segala macam situasi, baik itu situasi senang, sedih dan lain sebagainya, agar kita terlihat seperti orang yang tidak terkalahkan. Nah, maksud orang tidak terkalahkan di sini yaitu adalah apabila kita terlihat bisa menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah yang serius ataupun masalah yang biasa, maka kita akan jauh dari apa yang namanya masalah. Jadi kita tidak akan kalah di sini, lebih tepatnya kita tidak akan kalah dari berbagai macam masalah yang akan kita terima dan yang akan terjadi pada kehidupan. Ini referensi yang saya ambil dan saya cari atau saya cantumkan pada materi kali ini, yaitu saya mengambil dari ada 6 referensi, baik itu dari buku, internet ataupun dari jurnal. Nah, yang pertama ada dari buku IPA Kurikulum Revisi 2017 kelas 8 semester 1. Yang kedua ada buku Konsep Dasar dan The King Organization Operation kelas 8 semester 1. Kemudian ada dari www.wikipedia.com yang sudah tidak asing kita dengar ya, pasti kita kalau search definisi pasti ke Wikipedia. Kemudian yang keempat ada www.kompasiana.com. Yang kelima ada www.guruakutansi.co.id. Saya tidak mengerti ini kenapa website-nya namanya Guru Akuntansi, sementara ini pelajaran biologi tapi ada materi itu. Saya tidak mengerti ya guys. Nah, untuk yang terakhir saya mengambil dari salah satu jurnal karya Insinyur Raden Wayan Wiraatmadja MP tahun 2017 di Universitas Unud, saya lupa lagi ya singkatnya apa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang penasaran mengenai materi lebih lengkapnya bisa nanti searching dan saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, baiklah
Baiklah, mungkin sekian saja video pembahasan dari saya mengenai materi gerak pada tumbuhan. Jadi, kesimpulannya, gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yang dimana yang dapat melakukan gerakan itu tidak hanya terjadi pada hewan ataupun terjadi pada kita selaku manusia, tapi dapat juga terjadi pada tumbuhan. Nah, tetapi gerak yang terjadi pada tumbuhan tentunya tidak sama dengan gerak yang terjadi pada kita selaku manusia dan juga pada hewan. Misalnya gerak pada hewan itu misalkan berlari, menggelengkan kepala lah, menggerakkan tangan, dan lain sebagainya. Nah, sementara gerak pada tumbuhan ini hanya berupa gerak membuka, menutup, menunjuk, buka, tunjuk, buka, ataupun gerak perpindahan, tapi itu juga perpindahan hanya terjadi pada tanaman tingkat rendah, atau bisa kita sebut dengan tanaman mikroskopis seperti Euglena, Monera, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan juga dapat mengalami suatu gerakan atau tumbuhan juga dapat bergerak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya, don't forget to do it. And thank you for attention. I'm sorry if I do atau if I have a mistake, both in my speech or in my attitude. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.